Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pernah dengar nggak teman kalian ngomong kayak gini? Duh, banyak banget nih tugas kuliah, bisa depresi lama-lama. Atau kayak gini, hidup gue suram banget, bikin depresi aja. Atau secara tidak sadar, kalian sendiri yang suka ngomong ini tuh. Kalau jawabannya iya, kalian harus tahu, depresi adalah kesehatan mental yang serius loh. Jangan dianggap remeh, apalagi dijadikan bahan bercanda. Diduga depresi lantaran kehilangan pekerjaan di masa pandemi COVID-19, seorang pemuda nekat bunuh diri. Saudara, depresi ditinggal mati istrinya. Seorang pria di Ngawi mengamuk dan membakar rumah orang tuanya. Korban nekat mengakhiri hidupnya diduga akibat permasalahan sidang skripsi. Agus Salim kini ingin berdamai dengan YouTuber Pratiwi Novianti. Dirinya juga mengaku depresi gegara dihujat habis-habisan oleh warganet. Polisi memastikan 2 bocah tewas dibunuh ibunya. Pelaku yang kambuh penyakit depresinya lalu mengambil jalan pintas mengakhiri hidup. Depresi adalah gangguan mental yang ditandai oleh perasaan sedih berkepanjangan, berkurangnya minat, dan berkurangnya energi. Depresi ini bukan hanya sekedar sedih biasa, tetapi dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang, merasa, dan berfungsi dalam sehari-hari. Fun fact-nya, menurut WHO, lebih dari 240 juta orang mengalami depresi. Nah, depresi itu juga mempunyai gejala seperti sedih yang berkepanjangan, kehilangan minat untuk melakukan apapun, mudah cemas, dan mudah sedih. Kadang ada juga yang merasa sulit berkonsentrasi atau bahkan berpikir tentang kematian. Tanda-tanda ini bisa berbeda pada setiap orang. Jadi sangat penting bagi kita untuk lebih peka dan menawarkan dukungan. Jadi ingat ya, kamu tidak sendiri. Depresi bukan hanya sekedar perasaan sedih, melainkan kondisi mental yang kompleks yang dapat memengaruhi banyak aspek kehidupan seseorang. Penyebab depresi bervariasi dari individu ke individu. Faktor genetik seringkali menjadi peran yang utama dalam pemicu terjadinya depresi, apalagi ada riwayat depresi dalam keluarga tersebut. Selain itu, pengalaman hidup yang sulit seperti kehilangan, trauma, dan stres yang berkepanjangan bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya depresi. Tidak hanya itu, kondisi kesehatan fisik seperti penyakit kronis juga dapat memperburuk keadaan. Kita juga harus mempertimbangkan faktor kimia dalam otak seperti ketidakseimbangan neurotransmitter yang dapat mempengaruhi suasana hati. Terakhir, dukungan sosial dan pikiran yang negatif juga menjadi salah satu faktor yang tak terpisahkan. Dengan memahami penyebab-penyebab dari depresi ini, kita bisa dapat lebih mendukung diri sendiri dan juga mungkin orang lain yang sedang berjuang dengan depresi. Nah, untuk mengurangi tingkatan angka depresi, kita itu bisa mencegahnya dengan membangun kesadaran. Kita sebagai masyarakat itu perlu membangun kesadaran tentang depresi untuk mengurangi stigma yang mengelilinginya. Selain membangun kesadaran, kita juga perlu memberikan dukungan kepada mereka yang mengalami depresi. Mengapa? Karena dukungan dari keluarga dan teman, dari orang-orang yang dicintai itu sangat penting bagi mereka yang mengalami depresi. Kenapa? Karena dengan membangun lingkungan yang aman, lingkungan yang memadai, itu bisa membuat mereka merasa nyaman untuk meminta bantuan, mereka juga tidak merasa sendirian. Dengan memahami lebih dalam tentang depresi, kita bisa membantu diri sendiri dan juga orang di sekitar kita. Ingat, mencari bantuan bukanlah tanda kelemahan, tetapi langkah berani menuju kesehatan mental yang lebih baik.